Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Mengenali Bercak-bercak Kecemaran yang diambil dari Imamat pasal 13 ayat 1-28. Kapan terakhir kali Anda memeriksakan diri ke dokter saat kesehatan Anda adalah investasi terpenting yang dapat Anda lakukan? Kunjungan singkat ke dokter kadang dapat menghindarkan kita dari bahaya penyakit yang lebih besar, menyelamatkan hidup dengan deteksi dini. Seringkali kita mengabaikan gejala kecil yang ternyata bisa menjadi tanda peringatan serius. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, kita bukan hanya menjaga kesehatan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan tunggu sampai gejala serius muncul, ambil langkah proaktif untuk kesehatan Anda sekarang. Ingat, kesehatan adalah harta yang paling berharga dan kita harus merawatnya dengan baik. Investasi dalam pemeriksaan kesehatan hari ini dapat mencegah biaya yang jauh lebih besar di masa depan. Dengan setiap kunjungan kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang tubuh kita dan bagaimana cara menjaganya. Jadi jangan biarkan kesibukan hidup menghalangi Anda, buatlah waktu untuk kesehatan Anda. Akhirnya ingatlah bahwa menjaga kesehatan adalah perjalanan bukan tujuan. Setiap langkah kecil berarti. Mari kita semua berkomitmen untuk membuat kesehatan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Setiap keputusan sehat yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan kita. Perikop kita hari ini menggambarkan tentang peran imam pada masa Perjanjian Lama yang menyerupai peran dokter pada masa kini, di mana imam bertanggung jawab untuk mengenali dan menilai penyakit kulit yang dapat mempengaruhi umatnya. Imam harus memperhatikan tanda-tanda penyakit kulit seperti munculnya bercak putih yang lebih dalam dari kulit, bintil-bintil yang meluas pada kulit, bengkak putih, dan daging liar. Tanda-tanda ini biasanya merupakan ciri-ciri penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dan dapat menular ke anggota umat yang lain. Oleh karena itu, imam memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit. Dengan pengetahuan yang mereka miliki, imam tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pengawas kesehatan komunitas. Dalam konteks ini, peranan imam bisa dilihat sebagai cerminan dari upaya medis modern yang menekankan pencegahan dan diagnosis awal. Dengan demikian, perbandingan ini menyoroti pentingnya peran pemimpin komunitas dalam memastikan kesejahteraan fisik dan spiritual umat. Sebagai penjaga kesehatan, imam harus mampu memberikan nasihat dan langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk menghindari penularan penyakit. Pada zaman itu, pengetahuan medis tentang infeksi belum dikembangkan, apalagi teknologi untuk penyembuhannya. Lagi pula mereka sedang mengembara di padang gurun sehingga tidak banyak tumbuhan yang dapat dijadikan obat-obatan. Maka para imam hanya dapat menggantungkan kesembuhan pada Tuhan. Tugas mereka hanya mendiagnosis penyakit, melakukan isolasi bagi penderitanya, dan menyatakan ketahiran bagi orang yang sudah sembuh. Mereka dengan penuh perhatian mengamati gejala yang muncul, berusaha memahami makna di balik setiap tanda. Isolasi dilakukan dengan hati-hati, menjaga jarak untuk melindungi yang sehat dari kemungkinan infeksi. Setelah beberapa waktu, mereka akan kembali untuk memeriksa kesehatan pasien, berharap untuk melihat tanda-tanda kesembuhan. Ketika kesembuhan terlihat, momen itu dirayakan dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Namun dalam setiap kesembuhan, mereka juga merenungkan keterbatasan pengetahuan dan kekuatan manusianya. Kesadaran ini mendorong mereka untuk terus mencari petunjuk dalam teks-teks suci dan tradisi leluhur. Mereka percaya bahwa setiap penyakit memiliki tujuan dan makna yang lebih dalam, mengajak mereka untuk merenungkan hikmah di balik penderitaan. Dengan demikian, perjalanan mereka di padang gurun bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga pencarian spiritual yang mendalam. Sebagai umat pada zaman sekarang, kita harus belajar untuk mendiagnosis penyakit rohani yang mungkin mengganggu iman kita. Dalam usaha ini penting untuk memiliki kepekaan yang tajam dalam mengenali bercak-bercak kecemaran pada diri sendiri. Setelah mengenali kekurangan pada diri sendiri, kita juga perlu peka terhadap kondisi spiritual orang lain di sekitar kita. Pola pikir, kebiasaan, dan gaya hidup duniawi yang tercemar tidak boleh menjangkiti orang percaya yang ingin hidup sesuai pemanggilan Tuhan. Jika dibiarkan, pola-pola negatif ini dapat menular dan meluas ke seluruh jemaat Kristus, merusak harmoni yang telah dibangun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan mendorong pertumbuhan spiritual satu sama lain. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat, di mana setiap individu merasa aman untuk berbagi dan menerima bimbingan. Sebagai umat yang peka, kita harus berani untuk mengingatkan satu sama lain dengan kasih saat melihat sesuatu yang mencemari iman. Dengan mendidik diri kita tentang penyakit rohani, kita dapat lebih siap untuk menanggulangi tantangan yang muncul di dalam dan di luar jemaat. Akhirnya, marilah kita ingat bahwa setiap usaha untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit rohani berakar dari kasih dan pengertian. Bercak-bercak kecemaran yang terlihat pada diri kita adalah panggilan untuk jujur di hadapan Tuhan, pengakuan bahwa kita sangat membutuhkannya.
Tuhan yang telah menjadikan kita lahir baru dalam Kristus berjanji untuk menahirkan kita dari segala kecemaran yang ada. Ketika kita melihat bercak-bercak kecemaran pada diri orang lain, kita dipanggil untuk berdoa bagi mereka dengan tulus. Dengan doa yang penuh iman, kita dapat berharap bahwa mereka akan ditahirkan kembali dan merasakan manfaatnya bagi seluruh komunitas. Sebagai individu yang telah ditahirkan, marilah kita menjaga kekudusan hidup kita dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap tindakan. Menyadari tanggung jawab ini, kita harus terus berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain dalam iman dan kebaikan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, kita dapat mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual kita saling menguatkan. Saat kita saling mendukung, komunitas kita akan tumbuh dalam kasih dan kedamaian, mencerminkan terang Kristus di dunia ini. Dengan setiap langkah yang kita ambil menuju kekudusan, kita berusaha untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.